Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 655 memang pantas. Bangunan tempat Yan Kaotang berada merupakan gedung perkantoran dengan nama yang sangat terkenal, sehingga orang yang masuk ke dalamnya semuanya adalah pekerja kantoran dengan pakaian profesional, bahkan beberapa orang di sistem lembaga inspeksi datang dan pergi, kebanyakan datang dan pergi. Pekerjaan atau sesuatu. Lin Yu bahkan lebih mengagumi Hu Qingfeng dari Yan Kaotang. Dia memang seorang seniman yang berani. Meskipun dia bersembunyi di kota, dia tidak takut dia akan tersandung dan diselidiki. Lin Yu melirik ke tanda elektronik di aula. Tidak ada departemen Yan Kaotang sama sekali, jadi beraninya organisasi palsu menulis nama asli organisasi tersebut, tetapi Bai Rentu tahu bahwa Yan Kaotang ada di lantai 32. Jadi saya membawa Lin Yu dan Ye Qingmei langsung ke lift. Nona Ye, ketika kamu bertarung sebentar, kamu ingat untuk bersembunyi. Meskipun orang Hu Qingfeng ini tidak terlalu baik, dia tidak cukup tidak tahu malu untuk menyerang seorang wanita. Kata Bai Rentu dengan ekspresi kosong pada Ye Qingmei. Lin Yu. Oke, terima kasih saudara Niu. Ye Qingmei dengan patuh mengangguk ke Bai Rentu. Setelah mencapai lantai 23, Lin Yu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pintu perusahaan. Saya melihat pintu perusahaan ini bertuliskan aksara akrilik sederhana, dengan tulisan, Kota Grosir Komoditi Boi, di atasnya. Ada juga pandangan yang tak terkatakan di mata Ye Qingmei. Sebelum dia datang, Lin Yu telah mendengar tentang Yan Kaotang ini. Dia benar-benar tidak dapat menghubungkan Yan Kaotang yang begitu legendaris dengan kata-kata, Kota Grosir Komoditas Kecil. Bahkan Bai Rentu, yang selalu tanpa ekspresi, menunjukkan ekspresi jijik di matanya. Melihat dari pintu masuk perusahaan, Kota Grosir Komoditi Kecil Boi, Anda bisa melihat bahwa di dalam warung besar terdapat kios yang dipenuhi dengan kalung, gelang, arca, dan aksesoris kecil lainnya. Ada banyak jenis dan model yang lengkap. Ini adalah Kota Grosir Komoditas Kecil. Kakak Niu, kamu tidak salah. Apakah kamu yakin ada di sini? Lin Yu bertanya dengan curiga pada Bai Rentu. Benar sekali, orang yang menjual berita itu kepada saya telah bekerja sama dengan saya selama bertahun-tahun, sangat dapat diandalkan. Bai Rentu mengangguk bersih. Lin Yu mengangguk, dan memimpin Bai Rentu dan Ye Qingmei langsung ke perusahaan. Halo, Tuan, Anda ingin grosir apa? Begitu Lin Yu dan yang lainnya memasuki perusahaan, wanita di meja depan di pintu menyambutnya dan berkata dengan antusias. Lin Yu melirik wanita meja depan yang cantik, dan tersenyum dalam. Sangat jarang ada wanita meja depan yang cantik di Kota Grosir Komoditas Kecil. Wanita di meja depan tersenyum ringan dan berkata, Tuan, Anda benar-benar bisa tertawa, apa yang Anda butuhkan. Produk kami ada di sini, Anda bisa menonton. Saya tidak membeli barang-barang ini, saya mencari Hu Qingfeng. Lin Yu memotongnya secara langsung dan berkata dengan senyum di wajahnya. Wanita di meja depan terkejut sejenak, tampak sedikit tidak jelas, jadi dia bertanya dengan bingung, Pak, apa yang Anda katakan? Saya berkata, saya mencari Hu Qingfeng, kepala Yan Kaotang. Lin Yu menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Tuan, maafkan saya tidak tahu orang yang Anda bicarakan. Saya juga belum pernah mendengar tentang ini. Apa-apaan? Wanita di meja depan berkata kepada Lin Yu dengan wajah bingung, matanya tulus, tidak seperti berbohong. Lin Yu tiba-tiba menjadi curiga ketika dia mengatakan ini. Dia berbalik dengan bingung dan melupakan Bai Rentu. Dia sepertinya bertanya apa yang terjadi pada Bai Rentu. Apakah itu benar-benar kesalahan? Bai Rentu tidak banyak bicara sama sekali. Dia masuk ke perusahaan dengan wajah dingin, dan pada saat yang sama berteriak dengan dingin, Hu Qingfeng,
keluarlah ke Laozi, saya Bai Rentu. Bai Rentu berteriak dengan suara serius dan agung, dengan rasa dingin di wajahnya, dan dia sedang mencari seseorang untuk bertarung. Lin Yu. Pak, apa yang kamu lakukan? Tolong jangan berteriak di sini. Wanita di meja depan bergegas dan berkata dengan cemas kepada Bai Rentu, kami benar-benar tidak mengenal orang yang Anda sebutkan. Jika Anda berteriak seperti ini lagi dan pemimpin mendengar, saya akan dipecat. Nada suara wanita di meja depan penuh dengan tangisan, memohon. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu teriakkan di sini? Pada saat ini, beberapa pria dengan pakaian terusan dan celemek keluar dari dalam aula yang terhalang oleh tirai, dan meraung ke arah 100 orang tutuo tanpa basa-basi. Melihat pakaian orang-orang ini, mereka seharusnya menjadi karyawan perusahaan ini. Saya melihat kepala, tangan, dan celemek mereka semuanya ditutupi dengan pecahan batu dan cat. Melihat sikap para pekerja ini dan wanita meja depan, Ye Qingmei tiba-tiba merasa curiga. Dia dengan ringan meraih lengan Lin Yu dengan kedua tangannya, dan berkata kepada Lin Yu, Jiarong, saya pikir mereka tidak ingin berbohong. Kami menemukan tempat yang salah, kan? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung saat ini. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, Bai Rentu kembali mengangkat kepalanya dan berteriak dengan dingin, Hu Qingfeng, jangan menjadi kura-kura jika kamu seorang laki-laki. Biarkan aku keluar. Aku kakekmu, Bai Rentu. Suara Bai Rentu penuh ketidaksenangan, dan itu terdengar agak kasar. Oh, sial, nak, apa maksudmu? Menurutmu ini tempat? Beberapa pekerja berteriak, dan segera menyingsingkan lengan baju mereka dan berjalan menuju ratusan orang itu, membuat gerakan-gerakan. Tuan, saya mohon, Anda dapat pergi dengan cepat, Anda dapat mencarinya di tempat lain. Wanita di meja depan memerah dengan semangat, dan karena takut memperburuk keadaan, dia berbisik kepada 100 orang. Lin Yu melihat bahwa wanita di meja depan akan menangis, dan menghela nafas tak berdaya. Mengetahui bahwa ratusan orang pasti telah membuat kesalahan, dia berteriak kepada ratusan orang, Saudara Niu, sepertinya beritanya salah. Ayo pergi, ayo keluar, jangan ganggu pekerja rumah tangga di sini. Ketua aula telah berbicara, biarkan mereka masuk. Sebelum Lin Yu bisa selesai berbicara, suara rendah tiba-tiba datang dari aula dalam. Begitu suara ini turun, seorang pekerja di aula segera berdiri, kulitnya menjadi gelap, matanya tidak lagi malas dan dekaden, matanya tiba-tiba menjadi galak. Sepertinya seseorang telah berubah. Bahkan wanita sebelumnya di meja depan yang begitu menyedihkan dan hampir menangis tiba-tiba terlihat ngeri, dan ada udara dingin dan heroik di antara alisnya, tidak ada setengah dari tampilan barusan. Dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan dingin, tolong sedikit. Melihat kontras yang sangat besar antara bagian depan dan belakang, Ye Qingmei membuka mulutnya karena terkejut, dia merasa bahwa wanita di meja depan adalah aktor yang lengkap, dan dia bisa mengubah dua wajah sesuka hati dalam waktu yang sesingkat itu. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut, beberapa secara tidak sengaja lupa untuk melirik wanita di meja depan, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dibodohi oleh gadis kecil ini sekarang. Kemudian wanita di meja depan membawa Lin Yu dan yang lainnya langsung ke ruang dalam, dan melihat bahwa ada kantor biasa di ruang dalam, dan di depan meja duduk seorang lelaki tua kurus dengan pelipis putih. Setelah Yu dan yang lainnya, matanya tiba-tiba tertuju pada wajah Bai Rentu, dan dia dengan dingin mendengus, Tuan ketiga dari peringkat pembunuh dunia akan datang ke sini, tetapi itu benar-benar membuat gubuk lusuh kita hidup. Bai Rentu berkata dengan dingin tanpa kerendahan hati, ketahuilah, biarkan Hu Qingfeng cepat keluar, aku akan mengampuni kamu untuk tidak mati. Lin Yu penuh dengan garis hitam, dan buru-buru meraih Bai Rentu, lalu bergegas ke lelaki tua kurus itu sambil tersenyum, lihatlah yang lain, jangan marah, kakak tertua saya memiliki temperamen buruk.
Dia tidak bermaksud begitu. Tolong tanya Yan Kao Tang apakah Hall Master Hu King Feng Hu ada di sini. He Jiarong, dari ibu kota, memiliki sesuatu untuk diminta untuk dilihat Hall Master He. Dia pantas dilihat oleh suami kita, biarkan dia keluar dariku. Begitu suara Lin Yu turun, Bai Rentu bersenandung dengan dingin. Orang tua kurus itu agak kesal dan lupa melihat ke Bai Rentu, tapi sepertinya dia cemburu pada Bai Rentu. Dia melirik ke Bai Rentu dan berkata dengan dingin, ikut aku. Kemudian dia langsung bangkit dan berjalan menuju tembok putih di satu sisi. Dia melihat bahwa dia akan menabrak tembok, tetapi dia tidak berhenti sama sekali. Kemudian dia langsung tenggelam ke dinding dan menghilang tanpa bayangan. Astaga! Ye Qingmei tercengang karena terkejut, tidak bisa mempercayai pemandangan di hadapannya. Ratusan orang mendengus, dengan nada menghina, serangga kecil. Lin Yu tampak sedikit terkejut pada dinding putih tempat lelaki tua itu menghilang, menyipitkan matanya, lalu mengangguk dan tersenyum. Yan Kao Tang benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.